Alhamdulillah, saudara-saudara sekalian, pada malam hari ini kita kembali diberi kenikmatan oleh Allah untuk dapat berkumpul pada majelis yang mulia ini. Pada malam hari ini juga, alhamdulillah, gurunda kita, Ustadz Farul Razi Abu Syamil sudah berada di tengah-tengah kita, dan insya Allah kita akan segera memulai kajian rutin kita, yaitu Ngaji Qohwah, yang pada malam hari ini kita masih akan membahas pada segmen baru ini yang pekan yang lalu sudah disampaikan pengantarnya, yakni perihal keimanan. Nah, beriman kepada Allah satu-satunya, nah, istilahnya begitu. Dan pada malam hari ini kita akan membahas lebih lanjut tentang keimanan itu sendiri. Seperti apa sih harusnya beriman itu? Apakah ada konsekuensinya? Nah, gitu. Maka seorang yang beriman konsekuensinya apa? Nah, itu. Kemudian apakah ketika seseorang itu beriman tapi tidak pernah menjalankan perintah Allah, apakah akan mengeluarkan dirinya dari Islam atau bagaimana, atau ada detail-detail yang lain yang perlu kita ketahui. Mudah-mudahan Allah meridai kehadiran kita pada malam hari ini. Marilah kita buka kajian malam hari ini dengan lafaz tasmiyah atau basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustadz Farul Razi Abu Syamil, monggo waktu dan tempat kami persilahkan. Monggo Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sahabat Teras Dakwah dan para pemirsa sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, segala puji bagi Allah. Pada malam hari ini Allah Ta'ala mengizinkan kita kembali untuk memulai kajian lanjutan materi dari apa yang kemarin atau pekan lalu kita bicarakan secara umum, ya, pembukaannya. Kita akan membicarakan tentang definisi iman pada kesempatan kali ini. Cukup menarik sebagaimana pamflet yang disebar. Judulnya adalah Enggak Asal Yakin. Jadi memang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak cukup percaya. Yang penting kula pitados, kalau sebagian orang Jawa mengatakan begitu. Tidak begitu di dalam Islam. Percaya dan yakin itu bagian penting dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi di dalam Islam, seseorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak cukup yakin. Kenapa begitu? Karena iblis itu yakin. Coba panjenengan membaca ketika Allah Ta'ala bercakap-cakap dengan iblis, ya, disebutkan wonten ing surat Al-A'raf. Allah Ta'ala menanyakan kepada iblis kenapa iblis tidak mau sujud kepada Nabi Adam alaihissalam ketika diperintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam. Apa jawabannya iblis? Iblis menjawab, ana khairum minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Jawabannya iblis itu jawaban yakin kepada kuasa Allah. Ana khairum minhu, wahai Allah, aku tidak mau sujud karena aku lebih baik daripada dia, Adam. Dan lebih baiknya itu disandarkan kepada Allah loh, tidak main-main. Jadi iblis itu tidak menganggap baik dengan dirinya sendiri, tidak. Dia menyandarkan dirinya tetap kepada Allah. Kenapa? Kita tahu kenapa iblis mempunyai keyakinan dia lebih baik daripada Adam, simbah kita alaihissalam, ya. Itu dengan mengatakan khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Iblis menyandarkan kepada ciptaan Allah. Wahai Allah, aku lebih baik daripada Adam karena aku engkau ciptakan dari api, sedangkan engkau ciptakan Adam dari tanah. Kurang yakinnya apa iblis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tidak kurang-kurang. Bahkan sombongnya iblis di dalam penolakan dia untuk tunduk kepada perintah Allah berupa sujud kepada Nabi Adam itu disandarkan tetap kepada Allah Ta'ala. Karena iblis tahu persis bagaimana kuasa Allah.
Anda pernah mendapatkan iblis mengatakan bahwa Allah tidak adil? Panjenengan cari di dalam Quran, atau Anda mendapatkan keterangan Nabi Muhammad? Mboten. Ya. Apakah kita pernah menemukan iblis itu meremehkan Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada. Saya belum pernah sepanjang hayat saya membaca Al-Quran itu mendapatkan iblis meremehkan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana orang Yahudi misalkan. Ya, orang-orang Yahudi itu mengatakan innallaha faqiru wa nahnu aghniya. Allah itu fakir, yang kaya kami, kata orang-orang Yahudi. Ucapan itu datang meskipun mereka, kalau Imam Ibnu Katsir rahimahullah, Imam Al-Baghawi menyampaikan ucapan orang Yahudi ini, tokoh Yahudi Huyai bin Akhtab ini, diabadikan oleh Allah tentang Al-Quran, itu bukan berarti kemudian orang Yahudi menganggap Allah melarat, mboten. Tapi sebagai hinaan untuk Nabi Muhammad SAW dan orang-orang yang beriman kepada Nabiullah Muhammad SAW, karena Allah memerintahkan sebelumnya jadi sebelum ayat ini turun, itu kan turun perintah bersedekah wonten ing Surat Al-Baqarah 245 itu. Mang dalladzi yuqridullaha qardan hasanah sampai akhir itu. Siapapun orang yang memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Ya, kemudian orang Yahudi mencela itu. Tapi panjenengan pernah menemukan bahwa iblis mengatakan kata-kata itu? Oh, enggak berani iblis. Kenapa? Iblis tahu. Iblis itu bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa taala, enggak main-main. Apa maknanya? Maknanya sekedar yakin, mboten cekap. Meskipun yakin di dalam Islam itu kedudukannya sangat tinggi. Tapi kalau kita bicarakan dari pengertian sebagian ulama, maka yakin itu hanya sepertiga dari iman. Ya, itu nanti kalau misalkan kita bicarakan definisi, langsung istilahnya saja, jadi definisi agamanya, iman itu membenarkan. Ya. Tapi sekedar membenarkan saja tadi kita katakan. Ya. Jadi kalau kita katakan yakin itu seperti dari pengertian iman. Kita ambil dari pengertian ini. Jadi iman itu i'tiqadun bil qalb, kepercayaan di dalam hati, ya itulah yakin. Tetapi tidak cukup itu. Ada tuntutan lain yang harus dikerjakan oleh kaum muslimin ketika seseorang mengucapkan saya beriman kepada Allah. Nanti akan kita bicarakan di dalam materi mengenal kalimatus syahadat. Jadi orang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu ada sesuatu yang harus dikerjakan. Para sahabat, para tabi'in tidak berselisih pendapat bahwa ucapan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu bukan sekedar lafaz saja. Bukan sekedar kalimat yang dibaca begitu saja. Dia punya makna, dia punya tuntutan. Nanti kita bicarakan di dalam materi lain nanti. Bukan materi ini pembicaraannya. Tapi intinya bahwa seseorang yang mengaku beriman kepada Allah tidak cukup sekedar dia yakin. Karena kalau kita katakan yakin, maka sesungguhnya iblis begitu yakin kepada Allah Ta'ala. Jadi kalau kita kepengen memberikan contoh makhluk yang yakin kepada Allah, yakin dengan kuasanya Allah, itu hebat dari sisi itu apa? Iblis. Tetapi iblis kemudian dilaknat oleh Allah Ta'ala dan digolongkan kepada orang-orang kafir. Kenapa? Dua. Satu, dia menolak perintah Allah. Yang kedua, dia sombong dengan perintahnya Allah. Apa? Wastakbar fakana minal kafirin. Dia sombong, ya, dia enggan, maka dia termasuk golongannya orang-orang yang kafir, kata Allah Subhanahu wa taala. Waktu datang perintah Allah ditolak mentah-mentah oleh iblis. Tapi cukup menarik sekali lagi, iblis itu ketika sombong, dia sandarkan sombongnya kepada ciptaannya Allah. Jadi saya begini, kira-kira mungkin kalau bahasa kita itu kan karena aku diciptakan dari api. Bayangkan, iblis loh itu. Jadi iblis tidak pernah menganggap dirinya ada di atasnya Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan ingkarnya orang-orang hari ini yang mengatakan Tuhan telah mati, yang mengatakan ruang bebas Tuhan dan lain-lain. Iblis tidak pernah sekalipun mengucapkan kata-kata itu. Kenapa? Karena iblis tahu persis kuasa Allah seperti apa, besarnya Allah seperti apa. Anda silahkan membaca Asbabun Nuzul surat Al-Hasyr. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kamatsalis syaiton idz qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'um minka inni akhafullaha rabbal alamin. Jangan seperti setan, kata Allah.
mengingatkan kaum muslimin. Kama salis syaitan. Idza qala lil insani kfur, ketika mereka mengatakan kepada manusia, wahai manusia ingkarlah kepada Allah. Falamma kafara, ketika akhirnya manusia ingkar kepada Allah, qala inni bari'um minka. Maka iblis, setan yang dimaksud oleh Allah, setan ini iblis. Maka iblis mengatakan kepada manusia, wahai manusia, setelah engkau ingkar kepada Allah, maka aku berlepas diri berlepas diri darimu di hadapan Allah. Kenapa? Inni akhafullaha rabbal alamin. Sesungguhnya aku takut kepada Allah yang menguasai alam semesta. Kurangnya apa, Mas? Ayat ini turun berkenaan dengan peristiwa perang Badar, di mana iblis itu menyerupai Surakoh, gabung dengan barisannya orang-orang Quraisy dan mengatur strategi peperangan. Dan usulannya iblis itu diterima oleh orang-orang Quraisy. Sampai akhirnya keesokan harinya ketika peperangan sudah mulai, ya, pasukan sudah mulai berjajar, maka iblis bergabung dengan pasukannya orang-orang Quraisy. Masih tetap dalam bentuk Surakoh itu. Begitu kemudian peperangan dimulai, setelah perang tanding antara 3 sahabat dengan 3 tokoh Quraisy itu selesai dengan kemenangan para sahabat, nggih. Kemudian peperangan campur perang kolosalnya terjadi, iblis akan segera menyerbu kaum muslimin. Pada waktu iblis akan menyerbu kaum muslimin, tiba-tiba iblis itu melihat di belakangnya kaum muslimin ada malaikat Jibril yang mengendarai kuda, membawa tombak. Kemudian tombak itu diarahkan kepada iblis. Jreng, ngono ya, Mas. Iblis tahu, orang-orang Quraisy tidak tahu, tapi iblis tahu. Di belakang barisannya kaum muslim itu ada malaikat Jibril mengendarai kuda dan membawa tombak. Kemudian tombaknya yang berkilo-kilo itu diarahkan kepada iblis. Gampangane seakan-akan malaikat Jibril ngendika, nek kowe macam-macam entek kowe ning kene. Iblis melayu Mas, sifat kuping. Kuwatoke keri, kaose keri, sarunge keri, sandale keri, topine keri, pokoknya bruadat hilang. Kemudian peristiwa itu diabadikan oleh Allah dengan menurunkan firman Allah tentang Fatul Hasyr itu. Ya, inni akhafullaha rabbal alamin. Sesungguhnya aku takut kepada Allah yang menguasai alam semesta. Iblis tahu betapa hebatnya Jibril alaihi salam. Itu saja ciptaannya Allah. Bagaimana dengan Allah Ta'ala? Iblis orang manis. Sekali lagi Anda tidak akan mendapatkan iblis mencaci maki Allah. Di dalam Quran loh, atau di dalam hadis Rasul kita Muhammad SAW. Saya belum pernah mendapatkan, sampai kehidupan saya saat ini belum pernah mendapatkan iblis mencaci maki Allah. Tetapi kalau kita katakan, oh iblis beriman kalau begitu kepada Allah Ta'ala, tidak tepat. Kenapa? Karena iblis disebut oleh Allah hakana minal kafirin. Dia golongannya orang-orang kafir. Allah yang menyampaikan tentang Al-Quran untuk surat Al-Baqarah. Golongannya orang-orang kafir. Kenapa? Karena di dalam pengertian iman, dia tidak masuk golongannya orang-orang yang beriman. Mari kita bicarakan. Lalu iman itu apa? Kita bicarakan pengertian pertama yang disampaikan oleh Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Ini tulisannya Arab, apa? Ora ditulis bentar Mas. Teng celekuntik setengah jam lu rampung. Ya. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah menyampaikan, nanti ini pengertiannya disempurnakan dengan pengertian kedua, disempurnakan dengan pengertian ketiga. Nanti pengertian yang paling sempurna itu yang paling akhir. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah menyampaikan bahwa iman itu tasdiqur rasul fi ma jaa bi an rabbih. Jadi menurut pengertian syar'i, kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, iman itu membenarkan semua ajaran yang dibawa oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia benarkan dalam sisi apa? Dalam semua sisi. Membenarkan hatinya, membenarkan lisannya, dan membenarkan fisiknya. Maka nanti pengertian yang kedua begitu. Jadi membenarkan semua hal yang datang dari Nabi kita Muhammad SAW. Maka Allah Ta'ala menganggap orang yang membenarkan Nabi itu orang yang mentaati Nabi.
Jadi kalau ada orang yang mengaku mencintai Nabi tapi dia tidak mentaati Nabi, tidak dianggap oleh Allah sebagai orang yang mencintai Nabi. Orang mengatakan aku mencintai Allah tapi dia tidak mau taat kepada Nabi, tidak dianggap sebagai orang yang mencintai Nabi dan mencintai Allah dan mencintai Nabi. Dalilnya napa? Surat Ali Imran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim 31, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul, katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Mengikuti Nabi Muhammad SAW, yuhibbukumullahu, maka Allah akan membalas cintamu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah mengampuni dosa-dosamu, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Apa maknanya? Maknanya kalau ada orang yang mengaku beriman kepada Nabi Muhammad SAW, tetapi dia tidak mau mentaati Nabi, maka oleh Allah tidak akan dibalas cintanya. Cintanya palsu bagi Allah Ta'ala. Palsu, orang dianggap oleh Allah, dianggap nol. Kenapa? Karena dia mengaku cinta di dalam lisan, tetapi wujud fisiknya dia ingkar kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kira-kira saya pernah bertanya, Ramadan tahun lalu, bukan tahun kemarin, tahun kemarin sholat neng omah apa men? Saya masih ingat Ramadan tahun lalu itu kalau ngisi pengajian di salah satu masjid di Jogja, di kota Jogja. Ringi kota Jogja. Itu subuhan kota Sekemutan. Waktu itu pembahasannya masalah ini. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Langsung kula matur kepada jamaah. Kalau kita kepingin melogikakan apa yang disebut oleh Allah di dalam ayat itu, misalkan begini, ada seorang istri, ya suami istri, istrinya itu mengatakan aku mencintaimu wahai suamiku, pokoknya cintaku padamu cinta mati, tulus pokoknya wis, asli wis, ya terkibir-kibir ngantian mas, saya rong nikah rong reti pokoknya, oke saya rong nikah ono kayak apa ya. Tapi kemudian setiap kali suaminya meminta sesuatu kepada istrinya, maka jawaban istrinya moh. Nek ora moh wegah. Bune gawe kopi ya gak, umbah-umbah ya gak, dulang anake gak. Anake didusi gak, masak bune gak, ngepel bune wegah, terke anake sekolah wegah. Meskipun demikian istrinya mengatakan I love you, Pak. Nggih. Ora mung I love you wis kaya wong Jawa ngono kuwi. Ya. Tapi tadi itu, setiap kali sang istri diminta oleh suaminya mengerjakan sesuatu, pasti jawabannya tidak mau. Kon jaga omah ya wegah, kon nyapu ya wegah, kon mangsak ya wegah, kon umbah-umbah ya wegah, kon ndulang anake ya wegah, kon ngeterke sekolah ya wegah, kon mijeti suaminya yang baru pulang kerja kosel ya wegah, kon nyeteliko ya wegah. Kemudian saya bertanya kepada jamaah, hadirin, kalau misalkan panjenengan punya istri seperti itu, apa yang panjenengan mau kerjakan? Simbah yang duduk di depan saya itu bengok, kulo buang Pak. Saya buang orangnya, ya ger-geran ngantian. Wong sing jawab simbah-simbah seru itu bengok. Ya. Saya buang orangnya. Kenapa? Karena cintanya palsu. Cintanya palsu. Membenarkan Nabi Muhammad SAW di dalam ucapan lisan, tetapi dia tidak mementaati Nabi, cintanya palsu, ditolak oleh Allah, cintanya akan bertepuk sebelah tangan. Maka tasdiqur rasul fima jaa bihi min rabbih, membenarkan Rasul ya dalam semua ajaran yang datang dibawa oleh Rasul kita Muhammad SAW, itu ya dalam semua urusan. Maka nanti kemudian pengertian pertama ini dijelaskan oleh pengertian yang kedua. Apa itu? Nih. Pengertian yang kedua adalah, ini yang paling terkenal biasanya nih Mas. Sebenarnya nanti yang paling sempurna pengertian yang ketiga ini. Ini paling sempurna ini, karena ini cakupannya lebih luas. Banyak para ulama salaf yang menyampaikan, kita tidak sebutkan namanya aja karena banyak sekali ulama yang menyampaikan iman itu i'tiqadun bil qalb wa nutqun bil lisan wa amalun bil jawari atau bil arkan. Jadi iman itu percaya dengan hati, kemudian kepercayaan itu diucapkan dalam bentuk lisan, kemudian diamalkan dalam bentuk amal
sehari-hari. Cukup lengkap tapi belum sempurna. Tapi pengertian sempurnanya yang keempat. Mohon maaf yang kedua. Mohon maaf yang ketiga yang nyebut salah kabeh malahan Mas. Jadi ada 3 komponen di dalam pengertian iman ini. Tadi kita sebutkan orang sekedar yakin tok. Itu hanya sepertiga dari keimanan dia kepada Allah Ta'ala. Kalau dia hanya mencukupkan dengan yakin, tapi dia menolak mengucapkan kalimat membenarkan ajaran Islam. Contohnya, ada seseorang yang mengatakan saya masuk Islam, tapi dia tidak mau mengucapkan kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sekedar saya senang dengan Islam dan saya senang dengan ajaran Islam. Cukup tidak? Tidak cukup. Contohnya sinten? Abu Thalib. Kurangnya apa? Ya, kurangnya apa? Jadi Abu Thalib itu ketika melihat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dikisahkan oleh Syekh Sofiyur Rahman Barakuri wonten ing Rohul Mahtum itu salat bersama dengan Nabi kita Muhammad SAW, keconangan. Biasanya kan Rasul kita salat bersama dengan Ali sembunyi tidak kelihatan, suatu saat keconangan. Ya. Ditanya oleh Abu Thalib, apa yang kamu sedang kerjakan? Dijawab oleh Nabi kita Muhammad SAW, ini ibadah kami dari agama kami. Wahai paman, sesungguhnya engkau orang yang paling berhak untuk mengikuti ajaran dan menerima dakwahku. Kemudian Abu Thalib bertanya kepada Ali bin Abi Thalib. Ya, dijawab oleh Ali bin Abi Thalib bahwa beliau mengikuti Kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Thalib mengatakan, "Ya, ikuti sepupumu itu karena dia benar." Kira-kira begitu bahasanya, kira-kira nggih, meskipun mungkin kalimatnya tidak persis itulah, Anda bisa baca di dalam kitab Roh. Jadi Abu Thalib itu mengakui kebaikan ajaran Islam, tahu itu. Benar, tahu itu. Kalau kemudian Abu Thalib akhirnya sampai mati menolak, kenapa? Karena dia khawatir kehormatannya akan jatuh di hadapan orang-orang Arab, ya toh. Tapi Abu Thalib iya tahu, dia membenarkan ajaran Islam ini benar. Tapi Abu Thalib tidak mau mengucapkan kalimat. Maka Nabi kita Muhammad SAW menjelang wafatnya Abu Thalib, Nabi kita Muhammad SAW menyampaikan satu kalimat. Wahai paman, ucapkan satu kalimat yang dengan kalimat itu akan aku jamin keselamatan di hadapan Allah. Apa itu? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Wa Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Rabi'ah yang ada di sampingnya Abu Thalib mengatakan, wahai Abu Thalib, apa engkau akan meninggalkan keyakinan nenek moyang kita? Diulangi lagi oleh Nabi kita Muhammad SAW, wahai paman, ucapkan satu kalimat yang dengan kalimat itu akan aku jamin keselamatanmu di hadapan Allah Ta'ala. Lah, 2 orang manusia yang begitu rupa itu mengucapkan kata-kata tadi, wahai Abu Thalib, apa engkau akan meninggalkan kepercayaan nenek moyang kita? Diulangi lagi oleh Nabi kita Muhammad SAW, wahai paman, ucapkan kalimat yang dengan kalimat itu akan aku jamin keselamatanmu di hadapan Allah. Abu Thalib menolak sampai mati. Akhirnya Abu Thalib tidak mau mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Turun ayat, maka nalin nabi walladzina amanu yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba. Disebut oleh Allah Abu Thalib itu musyrik. Karena Nabi Muhammad mengatakan, wahai paman, sungguh akan aku mintakan ampunan atas dirimu di hadapan Allah setelah Abu Thalib mati. Turun ayat itu, tidak boleh Nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun kepada Allah terhadap orang-orang musyrik walau kanu uli qurba, meskipun orang-orang musyrik itu adalah keluarga terdekat. Yang dimaksud di dalam ayat ini siapa? Ya Abu Thalib, meskipun kemudian hukum ini berlaku sepanjang hayat sampai datangnya kiamat. Ya, karena asbab nuzulnya ayat itu adalah peristiwanya Abu Thalib. Maknanya bagaimana? Maknanya sekali lagi, orang sekedar yakin saja tidak boleh. Ya. Maka kalau ada seorang, kok mungkin ada sebagian orang mengucapkan apa toh fungsinya mengucapkan pembenaran terhadap ajaran Islam? Kalau para ulama itu apa? Ucapan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah yang menandakan seseorang masuk Islam. Maksudnya nutqun bil lisan, ucapan dengan lisan. Mohon maaf loh, sebagian kaum muslimin yang tidak paham menganggap ini urusan kecil. Alah mengucapke kok. Ini dianggap kecil. Boten, di dalam Islam urusannya besar ini. Hanya kalau kita tidak perlu mengulangi pengucapan syahadat. Kenapa? Karena kita sejak kecil lahir dalam keadaan
Muslim. Dan orang tua kita Muslim. Rasul kita menyampaikan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu alladhi yuhawidani aw yumajjisani aw yunassiranihi. Mohon maaf, fa abawahu alladhi yuhawidani aw yunassirani aw yumajjisanihi. Rasul kita menyampaikan kama qala, setiap bayi yang lahir itu lahir dalam keadaan fitrah. Fitrah itu apa? Islam. Bukan suci nggih. Fitrah itu bukan suci. Fitrah itu Islam. Maka bapaknya yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi, tidak ada kata-kata au yusallimani menjadikan dia Muslim, boten wonten. Kenapa? Karena fitrah, al-fitrah itu wal Islam, al-fitrah itu hiyal Islam. Fitrah itu ya Islam kuwi. Jadi kalau ada bayi lahir kemudian dia mati, dia masuk surga. Kenapa? Karena agamanya Islam. Sampai Rasul kita ditanya dalam satu hadis sahih, termasuk bayinya orang-orang musyrik. Iya, kata Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita tidak perlu mengulangi kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah di hadapan umum neng jalan masjid misalkan, disaksikan oleh jamaah. Kenapa? Karena kita lahir muslim, kemudian kedua orang tua kita muslim, dan kita tinggal di dalam lingkungan muslim, sehingga kita disebut sebagai kaum muslimin. Tetapi kalau ada orang, dia sebelumnya bayinya ya bayi lahir muslim, kemudian dia tinggal bersama dengan dua orang tua yang agamanya bukan Islam, sampai akhirnya kemudian ketika dewasa dia menganggap dirinya bukan seorang muslim, kemudian dia masuk Islam kok tidak mau mengucapkan kalimat syahadat, langsung sholat, ora sah sholatnya sampai kapanpun, sepanjang hayat sampai dia mati. Kalau dia tidak mengucapkan kalimat syahadat, ya ora sah ibadah seluruhnya, tidak hanya sholat, semua ibadahnya. Maka mengucapkan lisannya, pembenaran terhadap ajaran Islam itu penting. Semuanya penting. Satu, i'tiqadun bil qalb. Kalau kita bahasakan ini yakin, sepertiga saja. Jadi iblis itu hanya punya satu, dia tidak punya dua dan ketiga. Ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kisah disampaikan oleh Imam Ibnu Qudamah wonten ing kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Jadi iblis itu mengadu kepada Nabi Musa alaihissalam. Dikisahkan oleh Imam Ibnu Qudamah. Iblis menghadap Nabi Musa dan menyampaikan, wahai Musa, sesungguhnya engkau orang yang diberi oleh Allah Ta'ala kelebihan. Engkau orang yang diajak oleh Allah berbicara langsung, ya, di balik hijab. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah mengajak berbicara langsung, hanya di balik hijab saja, tanpa perantara. Maka sampaikan kepada Allah agar Allah mengampuni dosa-dosaku. Karena iblis tahu kecelakaan besar menunggu dia. Maka kemudian Nabi Musa alaihissalam menyampaikan kepada Allah Ta'ala keinginan iblis untuk bertaubat itu. Maka Allah sampaikan kepada Nabi Musa, wahai Musa, sampaikan kepada iblis, kalau iblis mau bertaubat, sujudlah iblis kepada kuburnya Adam. Begitu disampaikan oleh Nabi Musa, wahai iblis, sesungguhnya Allah akan menerima taubatmu dengan saat engkau mau sujud kepada Adam di kuburnya itu. Iblis marah. Dan iblis mengatakan, wahai Musa, sesungguhnya ketika Adam masih hidup, aku tidak sudi sujud kepadanya. Bagaimana mungkin sekarang Adam yang sudah mati, aku sujud kepada, terlaknat sampai akhir kiamat pokoknya iblis. Ya. Maknanya kenapa? Karena iblis hanya punya satu saja. Dia punya satu, dia hanya membenarkan ajarannya Allah. Iblis tahu, tapi kemudian dia tidak punya ucapan pembenaran dan dia tidak punya sikap yang membenarkan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Wa nutqun bil lisan wa amalun bil jawari wal bil arkan. Ya. Amalun bil arkan, dan mengamalkan dengan anggota badan. Sebagian ulama berpendapat ada amal anggota badan yang termasuk pokok iman bahkan. Apa itu? Salat fardu. Ya, banyak ulama. Ya. Maka ulama-ulama besar seperti Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Utsaimin itu ketika ditanya bagaimana kalau misalkan saya kepingin menyolatkan orang, kok orangnya tidak sholat, apakah saya tidak menyolatkan? Dibenarkan oleh beliau. Kenapa? Karena orang yang meninggalkan sholat memang banyak dalil yang menyampaikan orang itu ingkar. Memang nanti kemudian terjadi perbedaan pendapat. Bagaimana kalau orang tidak sholat karena malas? Sebagian berpendapat kufur, sebagian berpendapat tidak kufur karena dia malas saja. Tapi sebagian ulama berpendapat kufur. Kenapa? Karena hadisnya jelas. Ya, sholat fardu loh, nggih. Sholat fardu.
Rasul kita menyampaikan misalkan inna al-ahdul ladzi bainana wa bainahum tarkus shalah au kama qala. Perbedaan antara kita dengan orang-orang musyrik adalah meninggalkan salat. Atau misalkan dalam hadis yang inna bainar rajuli wal kufri tarkus shalah. Sesungguhnya perbedaan antara seorang laki-laki muslim dengan kekufuran adalah meninggalkan salat. Atau misalkan dalam hadis yang lain kama qala Rasul kita menyampaikan man taraka sholata muta'ammidan faqad bari'at minhu dhimmatullah. Siapapun orang yang meninggalkan salat dengan sengaja maka jaminan Allah putus. Maka jaminan Allah tidak akan putus kecuali kepada orang-orang yang ingkar kepada Allah. Jadi orang Islam sak gede-gede ini dosa selama tidak kufur. Misalkan ada orang Islam mabuk sedina 3 gendrong misalkan Mas. Ya, misalkan itu. Pemabuk 21 wis pemain dewa mabuk dia misalkan Mas. Zina gaweane maling gaweane mateni wong. Tapi dia tidak pernah mengerjakan dosa kufur, itu jaminan Allah tidak akan lepas dari orang itu. Dia tetap dijamin oleh Allah. Kenapa? Karena dia orang yang beriman. Maknanya bagaimana? Kalaupun toh dia mampir neng neraka dalam jangka waktu yang sangat panjang, dia pasti diselamatkan oleh Allah. Ora mungkin ora. Kenapa? Dia muslim. Tetapi ketika Allah berlepas diri, Allah mengangkat jaminannya, berarti kufur itu. Dan Rasul kita menyampaikan faqad bari'at minhu dhimmatullah. Ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa ada amal fisik yang merupakan bagian dari pokok iman. Apa itu? Sholat fardu. Kalau amal fisik yang lain itu dia bagian dari cabang iman Mas. Pokok iman hanya sholat fardu. Ada amal anggota badan. Semua amal yang lain itu rata-rata cabang iman. Amal fisik loh. Bukan berarti kemudian tidak penting. Oh penting banget. Jadi pengertian iman yang kedua adalah i'tiqadun bil qalb wa nutqun bil lisan wa amalun bil arkan atau amalun bil jawari. Pengertian yang kedua. Pengertian yang ketiga ini melengkapi Mas. Melengkapi dari pengertian yang kedua ini. Al-imanu qaulun wa amalun yazidu wa yanqus. Ini banyak sekali ulama salaf yang menyampaikan ini juga nggih. Ini pengertian yang ketiga itu paling lengkap. Iman itu qaulun wa amalun. Nah ini yang memberikan kita tambahan. Jadi qaulun wa amalun. Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menerangkan di dalam Madarijus Salikin. Kenapa kok para ulama salaf dulu menyampaikan iman itu perkataan dan perbuatan? Maksudnya ada dua kata beliau. Perkataannya ada dua macam. Satu qaulul qalb, yang kedua qaulul lisan. Sedangkan amal itu ada dua juga. Satu amalul qalb dan amalul jawarih. Jadi perkataan itu ada dua, perkataan hati dan perkataan lisan. Ini lebih lengkap dari perkataan yang kedua. Ya. Lengkapnya di mana? Lengkapnya ada pada amalul qalb. Perkataan hati itu tasdik. Tadi kita bicarakan. I'tiqadun bil qalb tadi itu. Tasdik itu perkataan hati, membenarkan. Tadi loh pengertian iman nomor 2 yang pengertian yang ini Mas. Jadi iman itu adalah yakin di dalam hati, membenarkan hatinya. Ya. Kemudian perkataan lisan ya ucapan lisan kita, mengucapkan kalimat tauhid asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah terutama. Kemudian perbuatan hati lah ini tambahannya. Al-amal, amal yang dimaksud oleh para ulama salaf itu ada dua. Satu, amalul qalb, amal hati banyak. Ada istiqomah, ada sabar, ada tawakal yang di dalam pengertian kedua tidak tersebut. Ya, di dalam pengertian yang kedua tidak tersebut. Tapi dalam pengertian yang ketiga tersebut. Ya. Kan tidak ada di sini. Di sini adanya hanya tasdikun bil qalb, membenarkan dengan hati. Ya, meyakini di dalam hati, mengucapkan lisan, amal dengan anggota badan. Kalau yang di sini ada 4.
ditambah dengan amalul qalb ini. Amalul qalb itu banyak sekali, dan amal hati ini amal yang sangat penting di dalam Islam. Jadi dilengkapi lagi. Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menyampaikan amal-amal hati itu amal yang paling besar timbangannya di hadapan Allah Ta'ala. Dia yang menjadikan amal fisik memiliki ruh. Sholat, podo-podo sholat. Yang satu khusyuk, yang satu tidak khusyuk, itu nilainya berbeda. Khusyuk itu amal hati. Sama-sama berdoa, hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billah. Kalau panjenengan membaca kisahnya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu pada waktu perang Madain, kan pasukan Persia dikejar lari ke Madain. Madain itu bentengnya di pinggirnya laut, di pinggirnya sungai Tigris. Sungai Tigris yang sekarang aja lebarnya mungkin masih 1 kilo itu mas. Mungkin zamannya Rasul dan para sahabat mungkin 2 kilo lebarnya mungkin. Sampai Imam Ibnu Katsir wonten Al-Bidayah wa Nihayah menyebutnya laut. Saking jembuare sungai itu, banjir mas. Tidak ada kapal, tidak ada dahan batang kurma yang bisa dipakai untuk membuat rakit nyebrangke pasukan Islam yang mengejar pasukan Persia. Maka kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu mengajak kaum muslimin yang berjumlah sekitar 20-30 ribu itu untuk berzikir hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billah. Zikir itu yang dibaca oleh Nabi Ibrahim ketika dibakar oleh Raja Namrud. Nggih. Zikir itu yang diajarkan Rasul kepada sahabat yang menjadi asbabun nuzul may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, itu siapa namanya? Kan membaca doa la haula wala quwwata illa billah. Balik anaknya mas, tertangkap oleh tawanan. Manturunlah fitnah firman Allah may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Auf bin Malik al-Asja'i. Nah, zikir ini dibaca oleh para sahabat dan tabi'in yang jumlahnya 20-30 ribu orang. Kemudian ambyur ke sungai Efrat yang sedang banjir airnya saking besarnya airnya hitam mas. Kalau Anda pernah pergi ke Sungai Mahakam, masa sungai besar itu dulu melur sungai Palembang apa jenis Sungai Musi sama Sungai Mahakam mas. Ya. Jadi sungai besar itu kalau banjir itu hanya kelihatan apa? Warna airnya. Jadi kalau warna airnya tambah butek berarti banjir. Kata orang sana, saya juga belum pernah lihat mas. Ming delok ning ngarepanku pendandina butek masalahnya mas. Ming kalau semakin gelap berarti banjir itu mas. Ya. Bahkan kata beliau tuh ini kalau naik 30 cm aja udah basah, bawah itu hancur mas. Banjirnya besar, karena sungainya besar. Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyampaikan waktu itu air sungai Efrat itu saking besarnya banjirnya sampai hitam. Airnya itu hitam. Apa yang dikerjakan? Maka 30 ribu, 20 ribu orang sahabat itu menambyur ke sungai dengan membaca hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billah hasbunallahu wa ni'mal wakil. Itu semuanya selamat loh mas. Hanya ada satu orang yang kehilangan mangkok. Saya membaca di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah itu siapa namanya? Jabir bin Amr kalau tidak salah. Dia kehilangan mangkok itu plung gitu. Dia berdoa, ya Allah jangan engkau biarkan aku orang yang kehilangan mangkok satu-satunya. Maka tiba-tiba ada gelombang yang melemparkan mangkoknya. Balik meneh mas. Ya. Saya pernah membaca di dalam satu kitab, itu kalau tidak salah komentarnya Abu Hurairah itu. Dia mengatakan bahkan kudaku tidak basah oleh air. Jadi berjalan di atas air. Medeni itu mas. Ya. Sampai orang-orang Persia ketika melihat itu lari semuanya masuk ke dalam benteng. Orang itu perang mas. Ya. Kemudian kalau ada seorang anak muda sekarang sing ora iso renang. Nggih. Terus lunga ning kolam renang sing jerone 2 meter. Kemudian dia mengucapkan hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billah, terus ambyur biur gitu mas. Kira-kira apa yang terjadi? Mlebu swarga gitu mas. Terus ikhlas lillahi taala kok. Nah, perbedaannya apa di situ?
Zikirnya sama-sama berpahala. Apa yang menyebabkan kemudian zikirnya orang ini begitu kuat, sedangkan zikirnya orang sekarang yo kita yo tetap kuat Mas. Mulai mandi iki ping pira kudune itu loh. Ya. Apa yang membedakan? Amal hati. Namanya yakin. Nggih. Yakinnya para sahabat beda dengan yakinnya kita. Maka Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu pada waktu diminta untuk meruqyah orang yang digigit ular gitu Mas. Hadis tentang ruqyah yang terkenal itu kan hadisnya sahabat Abu Sa'id Al-Khudri itu. Ya kan, para sahabat bepergian sampai di satu kampung, jebule kampungnya pelit ra gelem menjamu mereka. Para sahabat akhirnya tidur di luar batas kampung. Tiba-tiba kepala kampungnya digigit oleh ular. Terus jepupung ngoten niku Mas. Ora iso obah pokoke men. Ya nek ular padang pasir kan ora mungkin ulo banyu ora mungkin to Mas. Wong padang pasir ora ono banyu ya. Ularnya ya ular derik begitu. Begitu cokot ora obah Mas. Kemudian mereka cari orang no tambahane datang kepada para sahabat. Apakah engkau punya sesuatu yang bisa dipakai untuk menyembuhkan tetua kami? Sahabat Abu Sa'id menyanggupi, ya, saya sanggupi. Tapi kalian harus menyediakan sesuatu untuk kami, disanggupi. Ingin pakai kambing guling itu Mas kira-kira. Kemudian Abu Sa'id Al-Khudri meruqyah orang itu. Pakai apa Mas? Surat Al-Fatihah gitu. Sembuh. Kemudian kambing gulingnya dibawa ke tempatnya Rasul kita Muhammad SAW dan diceritakan kepada Rasul. Rasul minta bagian, yaudah kalau begitu bagi untuk saya. Ya, Rasul kita bertanya, loh kenapa? Bagaimana engkau tahu kalau Al-Fatihah itu ruqyah? Pertanyaannya, berapa kali Abu Sa'id Al-Khudri membacakan Al-Fatihah? Ono wong dicokot ula king cobra wis nek ular dedekan adoh Mas. Nang Amerika apa nang padang pasir. Ono wong dicokot ula kuwi sing apa kuwi sing irang putih apa jenenge? Weling wis. Ana wong dicokot ula weling terus diwacake Al-Fatihah kira-kira le maca ping pira nek saiki Mas? Mek ora mati wonge. Ayo kira-kira diwacake ping pira? Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu sepaham saya belum baca Al-Fatihah berapa kali? Sekali. Nggih. Sekali. Diletakkan kayak disentuh di atas yang sakit, dibaca Al-Fatihah sekali langsung mari loh Mas. Bayangno ana wong dicokot ula weling wis rasa ula derik nggih. Ula weling wae iki Mas. Kemudian dipegang tempat sakitnya dan dibacakan Al-Fatihah sekali langsung sembuh. Yang membedakan antara Al-Fatihahnya Abu Sa'id Al-Khudri dengan Al-Fatihahnya kita apa? Ya amal hati yakin itu. Maka amal hati ini kedudukannya sangat istimewa di dalam Islam. Ya. Yang membedakan keutamaan sholat itu salah satunya apa? Khusyuk. Dan khusyuk itu amal hati. Yang membedakan kuatnya doa seseorang kepada Allah itu apa? Tawakal. Dan tawakal itu amal hati. Tawakalnya kepada Allah. Ya. Tawakal kepada Allah itu akhlak yang sangat mulia di hadapan Allah. Maka orang yang kuat tawakalnya itu semakin dicintai oleh Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Dan Allah suka dengan orang yang tawakal. Tawakal itu tidak ada kaitannya dengan amal fisik kecuali prosesnya. Ya Mas, karena ikhtiar itu bagian dari tawakal. Ya. Jadi kan prosesnya adalah tetap amal fisiknya bergerak. Tapi tawakal itu kan sandaran hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan lain-lain. Itu amal hati. Sikoh, percaya penuh kepada Allah bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya. Itu ruhnya yakin. Ya, kalau orang sikohnya kepada Allah kuat, maka yakinnya kepada Allah kuat. Sikoh itu apa? Sikoh itu kepercayaan orang bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan orang yang beriman kepada Allah. Susah loh Mas. Kalau Anda kepengen tahu itu sopo, yang kepengen kan? Itu loh kisah hadis Sahih Bukhari, Rasul kita menceritakan tentang Ibrahim alaihissalam dan istrinya Hajar alaihissalam pada waktu dibawa ke Makkah, ditinggali satu kantong kurma dan satu geriba air. Sampai di dalam hadis itu Rasul kita, hadis Sahih Bukhari loh, saya membaca itu. Sampai Hajar alaihissalam bertanya, wahai Ibrahim, engkau akan meninggalkan kami di tempat seperti ini. Nabi Ibrahim diam terus ditinggal. Ditanya sampai beberapa kali. Setelah beberapa kali kok suaminya diam, kemudian Hajar bertanya, apakah Allah yang memerintahkan engkau? Maka Nabi Ibrahim menjawab tanpa noleh,
Iya. Wes mengono kuwi tok, Mas. Ora kok kayak ucap tinggal. Ya. Apa jawabannya Hajar ketika mendengar Nabi Ibrahim mengatakan benar? Sak kalimat nih kan. Benar. Hajar menyampaikan idzan la yudhi'unallah, kalau begitu Allah tidak akan menyia-nyiakan kata. Itu thiqah itu, Mas. Percaya bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan hamba ketika hamba beriman kepada Allah. Thiqah itu kalau Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah itu seperti, contohnya itu seperti bayi. Ini rohnya yakin, bayi yang digendong sama bapaknya, anak kecil ya, bukan bayi. Kemudian dia dilemparkan ke atas. Biasanya anak itu nangis atau tertawa ketika dilemparkan oleh orang tuanya ke atas. Dicekel, diuncal kayak guyu apa nangis, Mas? Guyu. Saiki coba sing dingonoke bapak nih. Bapaknya dicekel, diuncal kayak mulu, girap-girap. Kenapa anak kecil ketika dipegang oleh sang bapak kemudian dia dilemparkan ke atas dia tertawa? Itu disampaikan oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Kenapa itu? Karena sang anak percaya 100% bahwa bapaknya pasti bisa menjangkau dia dan dia selamat. Makanya sok-sok ya merucut ya, Mas. Tapi sang anak percaya 100% maka dia tertawa. Itulah thiqah. Nggih. Beda dengan kita ya toh. Nek awake dhewe sing dingonoke itu nangis-nangis. Waduh tenanan Mas, aku singunan iki Mas. Tapi kalau anak kecil tidak. Ya. Jadi thiqah itu kuatnya luar biasa. Maka betul. Yang kemudian akhirnya datanglah malaikat Jibril memberikan bantuan kepada Hajar alaihissalam karena thiqah, percaya penuh dengan Allah Ta'ala, tidak disia-siakan oleh Allah Ta'ala. Itu amal hati loh, rekan-rekan sekalian, nasadani Allah wa iyyakum. Ya, amal-amal hati itu kalau dimiliki oleh seseorang indah betul kehidupannya. Kenapa? Karena dia akan membuat amal fisiknya indah. Yang keempat, wa amalul jawarih, dan amal anggota badan, ya apa sajalah, sholat, puasa, duduk, naik kendaraan gitu Mas, dan lain-lain, itu amal anggota badan. Inilah pengertian iman di dalam Islam. Yazidu wa yanqus, dia bisa bertambah, dia bisa berkurang. Ya. Jadi dia tidak selamanya begitu, dia bertambah berkurang, tergantung. Nanti para ulama menyampaikan bertambahnya keimanan dengan ketaatan. Jadi semakin taat semakin bertambah keimanannya. Kemudian kalau dia semakin banyak maksiatnya, ya keimanannya semakin berkurang. Maka kalau misalkan seseorang kepengen sabar, kalau niku kepengen dadi wong sabar ya Mas, apa yang perlu saya kerjakan? Perbanyak ibadah. Mohon kepada Allah agar diberi sabar. Ya, kenapa? Karena sabar itu amal hati. Dan amal hati itu amal yang paling terpengaruh oleh amal anggota badan. Para ulama menyampaikan begitu. Jadi amal hati itu amal yang paling dipengaruhi oleh amal anggota badan. Maka dua-duanya penting. Orang yang amal hatinya dia merasa kurang, tidak kuat, itu karena pengaruh amal fisiknya tidak banyak. Ya caranya mereka pengen amal hatinya kuat, ya apa yang dia kerjakan, dia perbanyak amal fisik. Ini pengertian iman yang ketiga. Makaten rekan-rekan sekalian, nasadani Allah wa iyyakum. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita keimanan yang benar, keimanan yang kokoh dan kuat sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dan demikian, alhamdulillah, saya kembalikan kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa sekali ya kita pada hari ini mengkaji tentang definisi iman. Baru definisinya dulu. Dan buat teman-teman yang hadir pada malam hari ini, dipersilakan untuk bertanya. Sebelum bertanya, saya juga mau menginfokan kepada teman-teman yang tidak bisa hadir secara langsung atau mengikuti kajian secara daring, dapat bertanya juga dengan mengirimkan pesan melalui pesan WhatsApp ke nomor 0813 9100 0306. Saya ulangi sekali lagi, 0813 9100 0306. Baik, monggo bagi teman-teman yang hadir pada malam hari ini di tempat yang hendak ditanyakan terkait dengan materi kita pada malam hari ini, monggo. Monggo, ada pertanyaan.
Nggih, Mas Afif, monggo Mas. Dari Mas Afif pertanyaannya perbedaan iman dan akidah. Monggo Ustaz. Apa itu iman dan apa itu akidah? Akidah atau aqaid, aqaid adalah sesuatu yang terkait dengan kepercayaan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau boleh kita masukkan ke dalam pengertian iman, maka dia baru mencakup perkataan hati dan amal hati. Yeah. Itu kalau kita katakan sebagai bagian dari iman akidah itu. Iman lebih luas lagi karena dia mencakup ucapan lisan dan amal anggota badan. Jadi aqodaya aqidu, kata-kata akidah itu berasal dari sesuatu yang mengikat hati, ya kepercayaan. Ya, kepercayaan. Kaitannya dengan 2 poin ini. Iman lebih luas lagi. Iman mencakup di dalamnya tidak sekedar sesuatu yang menjadi bagian dari kepercayaan seorang muslim kepada Allah, tetapi dia juga mencakup di dalamnya ucapan lisan seorang muslim di hadapan Allah dan amal fisik sepanjang hayatnya itu. Makatan Mas. Ya. Tapi kalau pengertian akidah itu dari kata-kata aqodaya aqidu, ikatan, sesuatu yang diikat di dalam hati. Bahasa kita apa? Kepercayaan kepada Allah. Maka pembahasan tentang akidah itu pembahasan tentang kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu. Iman kepada malaikat, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada dan lain-lain itu bagian dari pembahasan akidah. Tapi pembahasannya lebih kepada amal hati dan qaulul qalb, pembenaran. Sedangkan iman cakupannya lebih luas, ya. Aplikasi pembenaran di dalam kehidupan sehari-hari itu bagian dari iman yang sangat penting, yaitu amal anggota badan. Begitu. Ngatur nggih Mas? Ada yang lain? Monggo yang lain. Ada lagi yang lain? Monggo Mas. Iya, monggo Mas. Untuk memperkuat amal hati ketika berdoa itu kan tadi disebutkan amal hati itu tergantung dipengaruhi oleh amal fisik. Ya. Mungkin untuk kekhusyukan sholat mungkin bisa dipengaruhi dengan gerakan sholat. Tapi ketika berdoa apa yang harus dilakukan untuk memperkuat amal hati? Ya. Baik, pertanyaannya tadi ketika berdoa apa sih yang bisa mempengaruhi amalan hati tersebut? Nah, kalau sholat yang khusyuk tadi bisa dipengaruhi dengan gerakan-gerakannya. Nah, kalau hati gimana? Monggo Ustaz. Amal hati ketika berdoa apa yang harus dilakukan memperkuat amal hati? Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah wonten ing kitab Ad-Da'wa itu menyampaikan ada beberapa akhlak yang harus kita kerjakan ketika berdoa. Satu, kalau kita berdoa wudu dahulu dalam keadaan suci, membaca sholawat, menghadap kiblat, dengan tawadhu di hadapan Allah Ta'ala, mengangkat tangan, dan lain-lain Mas. Yang itu akan menguatkan kedudukan doa kita. Kalau sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu di dalam satu riwayat Hasan, mengangkat tangan ada 3 macam. Ada mengangkat tangan dengan jari, mengangkat tangan sejajar dengan bahu kita, atau mengangkat tangan tinggi-tinggi, dan semuanya disunahkan. Ya, sahabat Ibnu Abbas itu menyampaikan kalau orang mengangkat tangan, orang mengangkat jari itu memohon ampunan kepada Allah, kata beliau. Kalau orang mengangkat tangan setinggi bahu itu dia memohon kepada Allah satu hajat. Kalau orang mengangkat tangan tinggi-tinggi itu istighosah, kalau dia betul-betul memohon kepada Allah satu yang darurat dan sangat penting. Tapi semuanya boleh sih. Dengan wahai Allah berikanlah saya jodoh ini, oleh Mas, sunah itu. Nggih. Mboten napa-napa, berarti jenengan butuh tenanan. Ya ora apa-apa, karena itu sunnah Mas. Jadi kalau panjenengan melihat ada orang yang berdoa kok tangannya begini,
dan melihatnya ke langit itu jangan disalahkan. Ono hadis iki Mas, kalau dasarnya dan dasarnya kuat. Ya. Maka nanti sebagian ulama berpendapat sunnahnya berdoa itu pandangan mata ada dua macam. Satu, dengan memandang ke bawah sebagai bentuk tawadhu kita kepada Allah. Yang kedua kata Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah, melihat ke langit kecuali di dalam sholat. Kalau dalam sholat tidak boleh. Dilaknat oleh Rasul toh, semoga Allah membutakan matanya kata Rasul kalau di dalam sholat. Tapi kalau di luar sholat boleh. Kenapa? Karena Allah ada di langit. Ya, begitu disampaikan oleh Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah, jadi memandangnya ke langit. Karena Allah di langit. Doanya begini. Tangannya diangkat tinggi-tinggi. Monggo, itu bagian dari cara fisik kita untuk membuat doa kita semakin khusyuk. Jadi, penting berwudu. Rasul kita Muhammad SAW bahkan siwak Mas dikatakan oleh para ulama itu. Kalau kita mau berdoa itu siwak dulu. Rasul kita itu jangankan kok mau berdoa, beliau masuk ke masjid saja itu belum siwak kok. Masuk masjid, beliau mau baca Quran belum bersiwak. Belum masuk rumah belum bersiwak. Ya begitu. Itu untuk memperkuat amal hati kita. Akhlak ketika berdoa Mas. Ya begitu. Kira-kira begitu. Ada yang lain? Betul Ustaz. Monggo teman yang lain. Saya Mas. ulangi ya. Jadi tadi, jadi panjenengan wudu dalam keadaan suci, menghadap kiblat, mengangkat tangan, apalagi memulai dengan bersolawat, kemudian memuji Allah, membaca Asmaul Husna, apalagi Mas. Itu akhlak ketika berdoa. Agar apa? Agar doa kita semakin khusyuk. Yang lain monggo. Ada lagi? Kalau belum ada, ini ada yang tanya melalui WA Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, amalan hati atau zikir paling utama kepada Allah. Nah itu apa Ustadz? Ya. Zikir. Afdhalul zikr la ilaha illallah. Zikir yang paling utama itu la ilaha illallah. Tetapi kalau Anda kepengen lebih utama lagi, baca Quran. Kalau Nabi kita Muhammad SAW, ada satu hadis, lupa saya tiba-tiba ini lafadznya. Begini, Rasul kita menyampaikan orang yang menyibukkan diri dengan membaca Al-Quran, maka Allah akan memberikan dia akan memberikan dia sesuatu dari permohonan yang paling utama yang diinginkan oleh orang itu. Afdhalus sa'ilin, tidak salah, saya lupa tiba-tiba ini lafadznya ya Mas. Jadi orang yang menyibukkan diri dengan membaca Quran sampai dia tidak sempat untuk berdoa, maka Allah akan memberikan untuk orang itu ganjaran dan terkabulnya doa dari doa yang paling dia kehendaki dan tidak sempat dia baca karena dia menghabiskan waktu untuk membaca Al-Quran. Jadi kalau panjenengan kepengen berzikir paling utama ya la ilaha illallah. Afdhalul dzikr la ilaha illallah. Tapi ada zikir yang lebih utama dari itu, apa itu? Qiraatul Quran. Qiraatul Quran dan menghafal Quran. Bahkan Rasul kita menyampaikan ahlullahi fil ard. Rasul kita menyampaikan wa kama qala innalillahi ahlina fil ard. Rasul kita menyampaikan wa kama qala sesungguhnya Allah mempunyai keluarga di bumi ini. Para sahabat bertanya, siapa ya Rasulullah? Rasul kita menyampaikan ahlul Quran, sahibul Quran. Ngaten. Baik. Jadi kalau boleh milih ya megang Baca Quran. ya. Iya. Dan memahami maknanya. Iya, memahami maknanya. Dipahami, kalau perlu dihafalkan. Lurus. Akan menjadi sahibul Quran. Iya. Kira-kira begitu. Memang nanti begini Mas. Kalau saya ya, saran saya ya, Anda cari waktu yang paling utama itu apa tuh waktu itu? Ba'da subuh, Ba'da maghrib. utamanya ya baca wirid pagi, wirid sore yang biasa dibaca Rasul itu. Ya sudah, dibaca dulu itu baru kemudian baca Quran atau baca Quran setelah itu baru zikir. Zikir pagi, zikir sore, ya kan? Karena perintahnya Allah kan begitu. Ya. Misalkan sebelum subuh itu afdolnya apa? Istighfar, ya kan? Kan ayatnya kan begitu. Kanu qalilan minal laili ma yahjan wa bil asharihum yastaghfirun. Allah menyampaikan bahwa orang-orang mukmin itu orang-orang yang waktu sahurnya mereka memperbanyak
beristighfar. Ya sudah, berarti menjelang subuh adzan itu dengan perbanyak istighfar. Astagfirullah, astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Atau Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani sampai akhir sayyidul istighfar. Sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab itu kalau beliau qiyamul lail, dan Abdullah bin Umar itu sejak dikomentari Rasul, Abdullah bin Umar itu orang yang paling baik kalau dia banyak qiyamul lail. Beliau tidak pernah tidur malam saat itu. Itu kalau sudah mendekati sholat subuh maka beliau qiyamul lailnya berhenti. Kemudian beristighfar. Setiap menjelang subuh pokoknya sudah dihentikan qiyamul lailnya terus belum pagi istighfar. Karena perintahnya Allah begitu. Kira-kira begitu Mas. Terus nanti kalau waktunya kosong lagi maca Quran meneh. Kira-kira begitu. Syukur kalau zikir paginya itu hafal bisa dikerjakan. Iya, boleh dihafal boleh. Jenengan karo macul ya oleh atau zikir pagi Mas. Boleh. Yang tidak boleh itu kan zikir ketika masuk kamar mandi gitu. Nek jenengan umbah-umbahe ning endi Mas? Ning kamar mandi ora oleh zikir. Nek di luar kamar mandi boleh. Umbah-umbahe ning sumur aja gitu. Anak jenengan nangis engko. Oh, bapak ning sumur wae umbah-umbah ning nang pinggir sumur. Ora apa-apa, zikir saja Mas, mboten apa-apa. Geger mangke, Pak RT Pak RW teko terus. Jangan le umbah-umbah ning sumur. Kayak perkara gitu. Ada yang lain? Moga teman-teman yang lain yang ada di sini. Kalau nggak ada mungkin satu nih Ustaz. Saya pernah mendengar tapi belum pernah mengklarifikasi, makanya tidak diklarifikasi bahwa hadis, entah ini memang hadis atau apa, atau hadisnya kuat atau tidak, yang menyatakan bahwa Rasul pernah menyampaikan pada seorang sahabat, saya lupa nama sahabatnya itu, bahwa siapa saja orang yang bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku adalah seorang Rasul, kata Nabi, maka dia pasti akan masuk surga. Kemudian sahabat itu hendak menyampaikan kepada kaum muslimin, sama Rasul dicegah, nanti dulu, kalau kamu sampaikan sekarang nanti pada nggak mau ibadah. Nah, kemudian hadis ini disampaikan ketika sahabat ini tadi sudah menjelang wafat. Nah, apakah hadis itu betul dan bagaimana jika memang betul hadis itu, bagaimana kita memahaminya? Monggo Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Nek saya memahami itu gabungan dua hadis nih Mas. Hadis yang pertama Rasul kita menyampaikan, man qala la ilaha illallah sidqan min qalbi dakhalal jannah. Siapapun orang yang mengucapkan kama qala la ilaha illallah sidqan min qalbi, dia betul-betul mengucapkan dari hati kecilnya, dia benarkan sungguh, dia masuk surga. Karena dia muslim. Ya kan? Dan menembus surga Mas. Ini yang pertama. Yang kedua, suatu saat sahabat Ibnu Mas'ud tidak salah, itu membonceng Nabi kita Muhammad SAW. Lalu kemudian Rasul kita bertanya kepada Ibnu Mas'ud, atadri ma haqqullahi 'alal 'ibad wa ma haqqul 'ibadi 'ala Allah. Tahukah engkau apa itu haknya Allah atas seorang hamba dan apa haknya seorang hamba kepada Allah? Maka Ibnu Mas'ud menjawab, Ibnu Mas'ud atau Ibnu Umar menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Nah, ini akhlak ya Mas. Meskipun tahu jawabannya, ini ngarepe nambah panjenengan ingkang langkung mangertos. Nggih. Itu akhlak yang sangat mulia yang dimiliki oleh para sahabat. Anda silakan baca hadisnya. Rasul itu kalau bertanya mesti para sahabat menjawab begitu. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Maka kemudian Rasul kita menyampaikan haqqullahi 'alal 'ibadi ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Haknya Allah terhadap hamba, kewajiban hamba, gampangannya kalau bahasa kita itu mengibadahi Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan siapapun. Wa haqqul 'ibadi 'ala Allah, dan haknya hamba kepada Allah. Maksudnya kewajibannya Allah. Allah mewajibkan dirinya kan Mas? Ada tidak ayat yang menyampaikan Allah mewajibkan dirinya? Ada. Wa kana haqqun 'alaina nasrul mu'min. Kewajiban kami menolong orang mukmin. Kata Allah Ta'ala dalam Al-Qur'an. Ya, apa itu? Allah yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an. Allah tidak akan menyiksa orang yang tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Nah kemudian sahabat ini bertanya, ya Rasulullah bolehkah saya sampaikan kepada orang? Jangan, nanti orang akan meremehkan. Kenapa? Oh, dia sudah tidak menyekutukan Allah, orang bakal disiksa itu. Begitu Rasul kita wafat, sahabat ini khawatir kalau dia termasuk orang yang menyembunyikan ilmu, maka kemudian hadis itu diceritakan kepada kaum muslimin. Kira-kira itu gabungan dua hadis itu Mas. Artinya sahih semuanya. Ngaten. Oke. Berarti
itu memang benar ya sahih. Kemudian kaitannya dengan yang tadi dia nggak mau sholat gitu. Itu gimana Ustaz? Ya. Kalau ada orang yang tidak mau sholat karena dia menolak kewajiban sholat, para ulama tidak berselisih pendapat kufur dia, kufur juhud. Atau orang yang tidak mau sholat karena dia punya keyakinan ada amal yang dia kerjakan yang lebih utama daripada sholat. Eling, aku ki seling karo Gusti Allah. Wong kamar mandi urung bodok ya eling kok men Mas. Mancing karo eling kok men. Wah itu. Maka kalau dia punya keyakinan seperti itu juga kufur. Kufurnya apa? Kufur iba wal istikbar. Kufurnya orang yang sombong karena dia menganggap ada amal yang lebih utama dari yang diwajibkan oleh Allah yang dia sendiri yang dia kerjakan lebih utama daripada apa yang diwajibkan oleh Allah. Tetapi kalau ada orang yang sholat tidak mau sholat karena malas, lah ini ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada sebagian yang mengatakan kufur. Kenapa? Karena tadi kita sebutkan hadisnya. Ada sebagian ulama yang menyatakan tidak kufur. Kenapa? Karena dia tidak menolak, malas. Ya. Tetapi kalau panjenengan membaca keterangan Rasul tentang orang yang meninggalkan sholat, memang banyak ulama yang menyatakan orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja itu jatuhnya adalah kufur. Meskipun ada perbedaan pendapat tadi kalau dia malas loh. Begitu. Makatan Mas. Nggih, matur nuwun Ustaz. Nggih. Jadi kalau misalkan ada orang Islam yang tidak puasa, selama dia tidak menolak kewajiban puasa, dia muslim. Ya. Dia muslim. Ada orang kaya tidak mau naik haji karena pelit, tapi dia tidak menolak kewajiban naik haji, dia masih sholat, dia tidak menyekutukan Allah, dia muslim. Tapi kalau ada seorang yang tidak sholat lah tadi itu, kalau dia menolak kewajiban sholat, ya para ulama tidak berpendapat kufur. Tapi kalau dia malas, ada sebagian yang berpendapat kufur, ada yang mengatakan tidak kufur. Karena kenapa? Karena memang sholat itu tiang agama Mas. Ya, Rasul kita menyampaikan awwalu ma yuhasabu bil 'abdu yaumal qiyamati as-shalah fa in saluhat faqad aflaha wa anja wa in fasadat faqad khaba wa khasara. Rasul kita menyampaikan besok amal yang pertama kali dihisab di hari kiamat itu sholat. Kalau sholatnya baik maka dia beruntung dan dia selamat. Kalau sholatnya rusak maka dia binasa dan hancur, rugi besar. Nanti di dalam riwayat yang lain saya dapatkan fa in saluhat saluha sa'iru amali wa in fasadat fasada sa'iru amali. Kalau sholatnya baik maka amal yang lain akan menjadi baik, tapi kalau sholatnya rusak amal yang lain dianggap rusak. Maknanya bagaimana? Orang sholat fardu itu koyok dene kantong yang kita bawa pergi untuk menyimpan bekal. Nek wong salate apik berarti kantonge rapet. Nek wong salate elek atau bahkan meninggalkan salat berarti kantonge bolong, Mas. Nggih, lunga ning Surabaya nggawa dhuwit karo tengah yuta. Wes sing-sot iki, Mas. Numpak kereta. Oh, numpak bis apa meneh? Numpak bis 120, Mas. Jebule ketuk Surabaya begitu dicekel dompetnya kecekel bokong. Kenapa Mas? Dompetnya tiba. Waduh, keringetnya sak jempol-jempol. Makanya waduh ciloko Mas. Kenapa? Bekal yang dia bawa jatuh. Sehingga orang yang meninggalkan sholat itu ibaratnya orang yang bawa bekal ming kantongnya bolong Mas. Kira-kira begitu dari hadis itu. Sehingga apa? Jangan tinggalkan sholat. Apapun jangan tinggalkan sholat. Kecuali 3 kelompok yang boleh meninggalkan sholat. Wong edan, anak kecil, orang tidur. Kan begitu hadisnya. Rufi al-qulaimi an thalathatin. Kan Rasul kita menyampaikan, ya kecuali kalau perempuan iya pas datang bulan Mas, maksudnya begitu nih. Jadi tidak ditulis amal 3 kelompok manusia, anak kecil sampai dia akil balik, awake dhewe akil balik kabeh. Gitu. Ono sing rong balik iki. Mas Budi rong balik kok Mas. Akil balik yang kedua, orang yang tidur sampai dia bangun. Ya, jadi kalau panjenengan ketemu wong turu itu apa yang dia kerjakan tidak dosa. Apapun yang dia kerjakan ketika tidur. Mau ngelindur nyolong mobil Mas. Misalkan
itu ora dosa, tapi dia punya kewajiban mengembalikan barang. Tapi dia tidak dosa. Ya. Kemudian yang ketiga adalah orang gila sampai dia berakal. Orang gila itu kalau misalkan dia keluar rumah nganggo kathok ora dosa, sing dosa sing delok. Loh, nggih mboten? Iya. Orang gila cantik, dia keluar rumah ada, saya pernah menemukan zaman keluar SD mbiyen adalah salah Mas. Ya, maka kewajiban yang normal memberi dia pakaian. Nggih. Engko sing dosa sapa? Sing dosa sing delok. Nek ora ditutupi. Kenapa? Karena dia gila. Ya. Jadi selain 3 kelompok itu dihisab oleh Allah Ta'ala. Maka kan insya Allah kita laksanakan pekan depan. Sekian, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustadz